Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ada banyak sahabat virtual saya yang bertanya pada saya, bagaimana sih caranya Mbak? Kok rezeki saya nih seret banget? Padahal mungkin banyak di antara kamu yang udah melakukan banyak cara, termasuk mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Tapi rezekinya tuh nggak bisa datang dengan begitu lancar gitu loh. Masih mampet, masih terhambat. Nah, kalau memang itu yang menjadi kendala kamu, ini adalah hari yang baik sekali untuk kamu. Karena di hari ini kita akan berdiskusi bersama, membahas sebuah hal yang paling penting. Penting banget. Tapi diri kamu, mohon maaf, jauh dari rezeki. Penasaran? Ini dia. Nah, teman-teman, sebenarnya hal ini sudah pernah saya bahas di video yang dulu ketika subscribe saya masih di bawah ribuan ya. Jadi saya pernah mengatakan kalau ingin memancing rezeki, ada satu hal yang harus kita lakukan dengan benar. Supaya rezeki itu sering banget mampir ke dalam kantong kita. Apa hal itu? Betul, hal itu adalah bersyukur. Di video yang dulu saya sudah memberitahu bagaimana cara bersyukur yang benar ya. Nah, sayangnya banyak di antara kamu semua sahabat virtual saya yang masih belum mengerti dengan benar. Bagaimana sih cara yang paling benar yang diajarkan video saya mengenai bersyukur itu? Nah, sekarang begini. Kalau memang kamu ingin menjadi rezekinya bagus, tolong simak saya baik-baik ya. Saya akan menjelaskan kepada kamu di mana sih letak kesalahan kamu dalam bersyukur selama ini. Dengerin ya, ini penting banget. Jadi begini teman-teman, bersyukur itu sesungguhnya dibagi menjadi dua. Betul. Bersyukur itu adalah alat pemancing rezeki, dan bersyukur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang pertama adalah bersyukur menggunakan kata-kata, dan yang kedua adalah bersyukur menggunakan perbuatan. Nah, sekarang saya berani jamin, banyak di antara kamu semua sahabat virtual saya kalau bersyukur pakai kata-kata mungkin udah jago ya. Ya kan? Bagi kamu yang muslim mungkin setiap habis sholat, alhamdulillahirobbil alamin, ya kan? Dan bagi kamu yang berkeyakinan lain sering banget mengatakan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur, puji Tuhan, puji syukur, dan sebagainya, jago banget. Tapi sayangnya, saya punya kabar buruk yang harus kamu tahu. Dan kabar buruk itu adalah, apapun yang kamu syukuri sekedar katakan, itu tidak akan memancing rezeki. Saya ulangi sekali lagi ya. Segala sesuatu yang berbentuk syukur, tapi hanya di mulut saja, itu tidak bisa memancing rezeki, teman-teman. Nah, sekarang sampai sini aja, kamu sadar nggak sih bahwa selama ini diri kamu mungkin bersyukur, tapi kok rezekinya nggak datang-datang? Sadar nggak salah kamu di mana? Betul. Salah kamu itu selama ini bersyukur sih bersyukur, tapi kok cuma di mulut. Jago mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, saya bersyukur, jago, top, tapi sayangnya cuma di mulut, tidak di perbuatan. Nah, sekarang di video ini saya akan lebih memperdalam syukur, bagaimana sih caranya kita bersyukur menggunakan perbuatan karena syukur yang bisa mendatangkan rezeki adalah syukur yang ada pada perbuatan, bukan hanya sekedar di mulut. Jelas ya? Nah, sekarang pasti pertanyaan kamu adalah begini, Mbak, kalau memang bersyukur yang bisa mendatangkan rezeki atau berkah itu ada di perbuatan, lantas perbuatan yang benar-benar mencerminkan syukur itu seperti apa sih? Karena banyak ya, banyak di antara kamu yang mungkin sekolah agama atau mungkin latar belakangnya punya orang tua yang agamanya bagus, tapi nggak pernah diajarin tuh bagaimana wujud perilaku kalau kita ingin mensyukuri nikmat dari Yang Maha Kuasa. Gini caranya. Sekarang coba deh, kamu jujur kepada saya. Apa sih yang membuat kamu susah untuk mensyukuri segala berkah yang datang dalam hidup kamu? Coba. Walaupun saya tidak bisa mendengarkan kamu, jujur kepada saya dalam hati kamu. Apa yang selama ini membuat kamu jadi susah banget untuk mensyukuri setiap berkah yang datang dalam hidup kamu? Mungkin kamu akan berkata, gak tahu ya Mbak, kalau ngomong alhamdulillah saya bersyukur sama Tuhan sih gampang ya.
Tapi untuk merasakan benar-benar bersyukur tuh kayaknya nggak gampang deh. Nah, saya akan kasih tahu ya, rahasia yang membuat kamu susah bersyukur adalah karena kamu meyakini bahwa hal yang datang kepada kamu saat ini besok bisa datang lagi. Saya ulangi, yang membuat kamu susah bersyukur saat ini adalah karena kamu yakin bahwa hal yang datang barusan ini yang merupakan berkah, besok-besok pasti datang lagi. Benar apa enggak? Nah, itu dia ya. Orang itu kebanyakan takabur. Takabur itu meyakini segala sesuatu seolah-olah dia itu Tuhan. Bisa meramalkan bahwa keberuntungan gue besok datang lagi kok. Gue dapet duit. Besok dapet lagi kok. Gue punya anak, anak gue hidup selamanya kok. Coba deh, bener nggak? Bahwa selama ini yang membuat diri kamu jadi susah bersyukur itu karena kamu meyakini kan bahwa segala sesuatu itu abadi. Keberuntungan saya besok datang lagi. Orang-orang yang baik pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Jadinya ya jadi susah kan bersyukur. Betul apa enggak? Nah, sekarang cara yang ingin saya ajarkan kepada kamu itu agar bisa bersyukur melalui perbuatan adalah kita pakai cara itu cuma dibalik. Saya nih sebagai orang yang selalu praktek dari apa yang saya ajarkan kepada kamu gitu ya. Saya selalu merasakan, betul, bahwa bersyukur itu mudahnya bukan main. Dengan syarat kamu lakukan sebuah teknik yaitu teknik anggap semuanya adalah yang terakhir. Sekali lagi, teknik yang membuat diri kamu gampang bersyukur adalah teknik anggap semua adalah yang terakhir kali buat kamu. Bener, coba deh. Sekarang kita praktekin tapi kita bayangin dulu ya. Anggap aja gini, sekarang di rumah kamu ada nasi putih dan sayur asem. Selama ini kalau makan nasi putih dan sayur asem, kamu tuh ngeluh terus. Aduh, sayur asem lagi. Ya udah deh, alhamdulillah aja. Tapi dimakan, makan gitu ya. Makan bersyukur di mulut tapi ngeluh sebelumnya. Pernah kan kayak gitu? Jujur. Atau mungkin skenarionya kayak gini nih. Kamu baru gajian 2 minggu. Ya, 2 minggu baru gajian tiba-tiba duit kamu tinggal 50.000 lagi di kantong. Tiba-tiba kamu mengatakan begini, ya elah, tinggal 50.000 lagi ternyata duit gue. Apes bener hidup gue nih. Makan lagi warteg nih. Pernah nggak kamu kayak gitu? Jujur aja deh. Nah, sekarang kalau perilaku kamu kayak gitu, masa sih kamu mau yang maha kuasa melapangkan rezeki kamu? Gak malu? Malu kan? Nah, sekarang gini, pakai teknik saya tadi yaitu anggap segala sesuatu itu adalah yang terakhir. Contoh ya, saya kasih contoh dari saya sendiri nih. Saya sebagai manusia normal juga pernah mengalami yang namanya kekurangan uang, sama seperti kamu. Nah, cuma bedanya, saya sudah tahu bahwa gimana teknik bersyukur menggunakan perbuatan. Ketika saya duitnya lagi sedikit, otomatis saya hanya bisa membeli makanan yang sangat sederhana. Nah, ketika saya membeli makanan yang sederhana, misalnya cuma nasi putih pakai sayur pakai telur gitu ya, saya gak mengeluh. Saya anggap bahwa ini makanan terakhir saya di hari ini. Dan belum tentu saya besok bisa makan. Bahkan, bahkan dengerin baik-baik. Tahu dari mana sih bahwa kamu besok masih bisa hidup? Coba, saya tanya nih serius. Tolong dengarkan baik-baik. Jawab. Kamu tahu dari mana bahwa diri kamu besok masih hidup? Tahu dari mana? Bener nggak? Kalau memang kita sendiri masih nggak yakin besok masih hidup atau enggak, kenapa sih nggak menikmati aja apapun yang ada di hari ini? Nikmatin sampai pol. Itu dia. Nikmatin sampai pol. Saya makan nasi putih, sayur, sama telur ceplok. Makan aja. Aduh, enaknya ini telur, ya Allah, alhamdulillah. Makan. Aduh, sayurnya enak bener. Nasinya juga pulen. Dinikmati betul-betul ya. Seolah-olah itu terakhir buat saya makan. Rasanya teman-teman enak banget dan nikmat banget. Dicoba deh.
Nah, sekarang coba kamu praktekin deh, bener. Sambil kamu dengerin video ini, coba kamu praktekin sekarang juga. Contoh ya, mungkin kamu mendengarkan malam hari. Anggap malam hari ini adalah malam yang terakhir buat kamu tidur. Rasain deh, betapa nikmatnya tuh kasur, betapa nikmatnya tuh bantal, betapa nikmatnya tuh angin dari AC, mungkin kipas angin mungkin ya, yang belum tentu besoknya kamu rasakan. Rasakan sampai pol. Ingat ya, rasakan sampai pol. Apa yang ada saat ini, itu dia. Nikmatin apa yang ada di dalam hidup kamu saat ini. Anggap diri kamu besok tuh udah nggak ada. Itu dia. Itu dia kuncinya. Bersyukur. Coba deh. Sekarang mulai saat ini kamu ikuti cara saya untuk menikmati hidup yang satu ini ya. Ketika besok pagi bisa bangun, alhamdulillah, karena nggak semua orang bisa bangun di pagi hari. Benar apa enggak? Ketika kamu bangun pagi-pagi, kamu inget deh video ini ya. Video kali ini, video hari ini kita ngebahas bahwa kita harus menikmati segala sesuatu sampai pol. Anggap besok kita sudah tidak ada. Ketika diri kamu mandi, anggap itu adalah mandimu yang terakhir. Nikmati airnya, nikmati sabunnya, nikmati harumnya ya. Harumnya sampo, harumnya sabun, oke? Ketika kamu gosok gigi, anggap juga itu gosok gigi yang terakhir yang bisa kamu lakukan dalam keadaan sehat. Rasakan nikmatnya ketika diri kamu, teman-teman, sudah bisa menikmati segala hal menggunakan teknik ini. Di situ sebenarnya kamu sudah mensyukuri hidup. Sekali lagi, ketika kamu sudah bisa melakukan ini semua, yaitu menikmati hidup sampai pol, itu pertanda berarti kamu sudah berhasil mensyukuri hidup melalui perbuatan. Jelas ya? Nah, pertanyaan berikutnya begini. Mbak, kalau seandainya saya ingin mensyukuri anak, ingin mensyukuri pasangan, ingin mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana caranya, Mbak? Caranya sama. Anggap saja mereka itu benar-benar saat yang terakhir ketika mereka ada di depan muka kamu. Kita memang gak ada yang pernah tahu loh. Kita nggak akan pernah tahu kapan orang yang ada di sekitar kita tuh dipanggil sama Tuhan. Betul apa enggak? Nah, sekarang coba mulai saat ini yang biasanya cuek sama anak, cuek sama pasangan, cuek sama orang tua. Hayo, ketika berada di depan mereka, hargai semaksimal mungkin sampai pol. Nikmati kehadiran mereka. Anggap itu adalah momen yang terakhir, karena memang betul kita tidak akan pernah tahu kapan momen terakhir kita dengan orang-orang yang kita sayang. Betul apa enggak? Nah, nanti teman-teman akan ada keajaiban yang datang nih. Ketika saya mempraktekkan teknik ini, tiba-tiba rezeki saya tuh datang aja gitu, tanpa bisa saya duga. Ketika nanti kamu mempraktekkan teknik ini dengan baik, dengan ikhlas gitu ya, gak usah bingung. Ketika rasanya tuh happy, nanti rezeki itu tiba-tiba datang aja gitu. Dapat duit, dapat berkah, dapat kebahagiaan yang selama ini mungkin tidak pernah kamu bayangkan ya. Silahkan lakukan teknik ini dan rasakan deh. Pasti akan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu sendiri. Oke? Gimana? Ngebantu banget ya? Kalau memang video ini ngebantu, silahkan klik jempol ke atasnya untuk saya. Dan tolong banget sebarkan video ini kepada orang-orang yang ingin kamu tolong, supaya mereka bisa terbantu hidupnya sama seperti kamu. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi dari saya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.